Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, menanggapi maraknya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian di media sosial, DPR RI mengusulkan gagasan satu orang, satu akun. Menanggapi hal ini tentunya ada beragam tanggapan dan meski semangatnya adalah untuk memerangi adanya informasi yang tidak benar di dunia digital, tapi masih saja ada yang kemungkinan berpotensi untuk mengajukan penolakan. Namun, akankah aturan ini benar-benar bisa disepakati? Akan kami hadirkan informasinya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan pembahasan untuk Anda di mana PBB telah mengesahkan deklarasi New York yang membahas mengenai konflik antara Palestina dan juga Israel, meminta serta menuntut Hamas untuk menyerahkan Gaza ke otoritas Palestina. Pertanyaannya, apakah dengan adanya resolusi ini lantas Israel akan menghentikan serangannya dan juga akan mampu menyeret Israel ke Mahkamah Internasional? Itu yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Para Menteri Kabinet Merah Putih terlihat berdatangan melalui pintu pilar Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Riset dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan sejumlah menteri lainnya. Sejumlah menteri mengungkapkan ratas salah satunya membahas rencana paket stimulus kebijakan ekonomi dan sejumlah pemaparan progres program kerja kementerian langsung kepada Presiden Prabowo. Nanti akan ada posisi. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap 11 jaringan narkotika, lebih dari 500 kg barang bukti dimusnahkan dan 53 orang tersangka berhasil ditangkap termasuk 2 warga negara asing. Dalam periode Agustus hingga September, BNN bersama BNN Provinsi dan stakeholder terkait mengungkap peredaran narkoba di berbagai wilayah strategis. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu lebih dari 60 kg, ganja 441 kg, ekstasi, kokain, ganja sintetis, hingga bahan kimia narkotika. BNN juga membongkar laboratorium rumahan pembuat sabu, menyita vape mengandung narkoba, dan mengungkap tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari 52 miliar rupiah di Sumatera Selatan. Dalam pengajuan dan juga pengujian di laboratorium, 341 sampel cairan vape diamankan dan terbukti 12 diantaranya positif mengandung narkotika golongan 1. Sebanyak 11 jaringan berhasil dilumpuhkan, 53 orang tersangka ditangkap dan lebih dari setengah ton narkotika disita. Diduga akibat korsleting listrik 5 bangunan rumah petak di Jalan Keramat Sentiong Masjid, Senen, Jakarta Pusat hangus terbakar. Bangunan yang terbuat dari material kayu dan beton ini membuat kobaran api semakin membesar. Warga yang berada di lingkungan sekitar pun turut memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun baru bisa dipadamkan 2 jam setelah 15 mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Pusat datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini pun kini tengah ditangani Polsek Metro Senen Jakarta Pusat.
Guna mengatasi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka satu lajur tol gratis dari Fatmawati menuju Lebak Bulus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut uji coba rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta Outer Ring Road yang akan digelar mulai hari ini hingga Jumat pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Pemprov menggratiskan biaya tol bagi kendaraan roda 4 yang masuk lewat gerbang tol Fatmawati 2. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam-jam sibuk. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan adanya proyek galian pipa air limbah yang ada di sepanjang Jalan TB Simatupang. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat. Ketika fase uji coba tersebut, ketika masyarakat melewati trase itu atau jalur itu, maka akan digratiskan. Dan saya mengharapkan penyelesaian untuk Simatupang tidak hanya bersifat temporary jangka pendek, maka untuk itu saya minta bulan Oktober proyek yang dilakukan oleh pemerintah bisa diselesaikan dan mudah-mudahan akan selesai. Dan bagaimana rekayasa arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan Virgi Dainas yang berada di sana. Silakan Virgi. Ya, selamat malam Windy, Tiara dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya rekayasa lalu lintas atau uji coba dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta ini sudah diresmikan tadi pada pukul 5 sore. Adanya rencana ini akan dimulai pada hari ini Senin 15 September 2025 hingga nanti hari Jumat tanggal 19 September 2025 dari pukul 5 sore hingga pukul 20 atau 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Adapun rute yang dapat kami kabarkan yang akan dilakukan uji rekayasa lalu lintas ini adalah lajur paling kiri di gerbang tol Fatmawati 2 ini akan dibuka secara gratis untuk kendaraan roda 4 dari arah Fatmawati menuju Lebak Bulus. Dan memang bisa dilihat di belakang saya ini kondisi terkini masih macet di seputaran TB Simatupang ini. Namun memang ada sedikit perubahan yang cukup signifikan dari adanya uji rekayasa lalu lintas ini. Contohnya tadi saat pukul 3 sore kami datang ini masih sangat padat dan juga macet. Namun ketika rekayasa lalu lintas ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ada sedikit perubahan. Misalnya bisa dilihat di belakang saya ini dari arah Fatmawati ini cukup lebih lancar daripada sebelumnya. Tidak terlalu signifikan beda jauh, namun memang ada sedikit perbedaan. Karena memang ada penumpukan di sekitar pintu tol Fatmawati 2 dikarenakan memang banyak masyarakat yang masih belum mengetahui informasi bahwasannya jalur tol Fatmawati 2 ini sudah dibuka gratis untuk roda 4. Namun saat ini juga bisa dilihat juga di belakang sana masih ada polisi dan juga Dishub yang berjaga untuk memberikan sign atau rambu kepada para pengguna jalan bahwasannya jalur tol 2 ini sudah dapat digunakan. Dan juga untuk rute sendiri ini penutupan akses dan pengalihan rute atau diversion ini akan dilakukan penutupan akses dari lajur kiri ke lajur kanan sebelum Point Square. Pengguna jalan yang ingin menggunakan U-turn dari timur-timur di Lebak Bulus akan dialihkan menggunakan U-turn Ciputat Raya di depan FedEx dan juga penutupan putar balik barat-barat sebelum Simpang Fatmawati dialihkan melalui putar balik barat-barat di Simpang Susun Antarsari. Dan juga Tiara, Windy dan juga pemirsa, jikalau memang TB Simatupang ini menjadi salah satu tempat yang paling macet, titik krusial di DKI Jakarta, memang seharusnya rekayasa lalu lintas ini bisa menjadikan sebuah hal pengurangan khususnya untuk kepadatan dan juga kemacetan. Apalagi ini ada proyek yang bekerja bersamaan saat ini di daerah sekitaran TB Simatupang. Dan juga Tiara dan juga Windy bisa kita nanti informasikan kepada pemirsa untuk dapat menggunakan transportasi umum seperti Jaklinggo, Mikrotrans dan juga Transjakarta yang disediakan untuk masyarakat dan juga stasiun MRT atau kereta MRT. Sekian, kembali ke studio Windy dan juga Tiara. Baik, tentu kita harapkan ini juga mampu mengurai kemacetan Jakarta ya. Terima kasih Virgi Dainas melaporkan langsung dari sekitaran TB Simatupang, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sebanyak 21 korban dalam insiden kecelakaan bus pariwisata rombongan nakes Rumah Sakit Bina Sehat Jember masih menjalani perawatan intensif. Bahkan 8 korban harus menjalani operasi patah tulang dan bedah syaraf. Di Rumah Sakit Bina Sehat ini jumlah korban yang menjalani perawatan rawat inap sebanyak 20 korban, sedangkan 1 korban lainnya tidak dapat dirujuk ke Jember karena kondisinya kritis dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Saleh Probolinggo. Saat kecelakaan terjadi, total manifest dalam bus pariwisata rombongan nakes RSBS Jember berjumlah 53 penumpang, terdiri dari karyawan Rumah Sakit Bina Sehat dan anggota keluarganya. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus yang menewaskan 8 orang di Jalan Raya Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tim gabungan Korlantas Mabes Polri, Polda Jawa Timur, dan Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP dengan menggunakan alat traffic accident analysis untuk mengungkap penyebab kecelakaan bus di Jalan Raya Boto, Probolinggo. Insiden ini terjadi diduga kuat akibat bus mengalami remblong saat rombongan wisatawan melintasi jalan menurun dari wisata Gunung Bromo. Hingga kini pemirsa, polisi belum menetapkan tersangka atas kasus kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 8 orang ini. Namun, polisi telah mengamankan sopir bus yang kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Arozi dan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi di lapangan. Enam lembaga nasional hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta pasca aksi demonstrasi anarkistis di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Ya, tim tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk aparat penegakan hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Pasca aksi demonstrasi yang bermuara pada aksi anarkistis yang memakan korban jiwa dan sejumlah kerusuhan di beberapa daerah di akhir Agustus hingga awal September 2025, 6 lembaga nasional hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta. Keenam lembaga tersebut terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas. Pencarian fakta meliputi penyelidikan lapangan, wawancara saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis video dan foto untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025. 6 lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, ORI, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas, KND, sepakat untuk membentuk tim independen LNHAM untuk pencarian fakta dalam merespon peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus-September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Tim juga akan memberikan rekomendasi untuk aparat penegak hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Tim independen Lembaga Nasional HAM atau LNHAM untuk pencarian fakta ini dibentuk untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.
Dengan dibentuknya tim independen pencari fakta ini diharapkan dapat menjawab sejumlah keraguan publik, memulihkan ketenangan, dan menjaga hak asasi manusia selama demo, serta menghindari kekerasan yang tidak perlu. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Apakah gagasan satu orang satu akun media sosial ini mampu untuk mengatasi hoax yang terjadi di dunia digital? Kami akan menghadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Abimanyu Wahyu Hidayat yang merupakan pakar telematika yang sekaligus juga sering kami sapa sebagai Abah Abimanyu. Selamat malam, Abah. Selamat malam. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga hadir bersama kami juga Nova Mujahid yang merupakan peneliti dari Drone Emprit. Selamat malam, Bang Nova. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan nanti kita juga akan terhubung permisa bersama Mardani Alisera yang merupakan Ketua DPP PKS yang nanti akan juga menjabarkan bagaimana sebenarnya latar belakang dari gagasan ini. Sebelum itu, Abah, kami ingin menanyakan bagaimana tanggapannya. Satu orang, satu akun media sosial, mungkinkah? Kalau ide itu dari DPR, mending kalau ngelucu coba yang lain deh ya DPR-nya gitu. Saya dari tadi saya ketawa Pak Mas Nova di ruang gini loh. Ide itu ya boleh sih pemikiran ya, tapi kenapa lebih baik sebagai wakil rakyat mengutarakan ide, berpendapat itu juga sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteksnya kita melihatnya begini, apabila membatasi berarti mengkhawatirkan. Kalau sesuatu dibataskan berarti mengkhawatirkan kalau ada banyak. Ya, nah kalau ada banyak dikhawatirkan berarti ada sesuatu yang dianggap tidak benar kalau banyak. Nah, dianggap tidak benar, apakah itu berarti banyak yang berbicara buruk, berbicara yang tidak baik, ya, berbicara kebohongan? Saya balik tanya sama bambangnya dan kemudian orang-orang DPR, apa DPR-nya orangnya ngomongnya selama ini ngomong benar? Kan enggak juga. Jujur saya nggak bilang semuanya berbohong, semua benar, tapi apakah semua kebenaran yang disampaikan? Ternyata enggak. Kebenaran itu relatif. Dari 5 kebenaran yang disampaikan cuma 1, berarti juga nggak benar. Dari 5 kebenaran yang disampaikannya cuma 3, tetapi 3-nya setengah benar disampaikan, juga nggak benar. Dari ketiga berita yang disampaikan, walaupun cuma 3, tetapi kemudian ditonton orang yang juga nggak benar, ya jadi nilainya juga nggak benar. Jadi sesuatu yang nggak benar itu selalu banyak relatifnya. Karena masyarakat mempunyai pilihan untuk mempercayai atau tidak mempercayai. Nah, kalau mau dibatasi sekarang semua masyarakat itu hanya punya 1 akun, saya sih juga setuju aja. Asalkan DPR-nya juga cuma 1 setiap provinsi, cukup 1. Jadi DPR nggak usah banyak-banyak. Kalau mereka nggak mau mikir pekerjaan banyak, mereka membatasi kita, sementara mereka mewakili kita yang bersuara. Nah, yang bersuara kan ada bebas, ada yang bersuara aktif, positif, ada yang bersuaranya aktif tetapi yang negatif, atau pada dua-dua di sini. Nah, yang negatif juga nggak banyak kok. Kenapa khawatir sama yang dianggap yang seolah-olah dianggap yang negatif? Nah, hal ini yang harusnya lebih difikirkan untuk dilihat memang benar bisa dilakukan atau tidak. Kita bicara sekarang mainstream sosial media. Itu adalah saya mentingkatnya Trix, ya. Trix itu adalah TikTok, Reel, Instagram, X, dan kemudian Short. Ya, nah biar mudah. Dari semua itu Indonesia rata-rata ranking keberapa? Selalu 5 besar, bahkan di TikTok 2 besar. Ya kan, di situ kita memang paling banyak. Emang orang-orang kita jangan dianggapnya bahwa kita nggak ada kerjaan jadi mau bersosial media. Tidak. Orang-orang Indonesia justru sangat aware atas segala perkembangan di sosial media. Mau dibilang kepo, boleh dibilang kepo, tetapi sangat aware, ingin tahuannya. Nah, begitu pasif, memang jadinya banyak dan penduduknya juga banyak. Lalu kalau kemudian ini dibatasi hanya untuk kekhawatiran segelintir orang yang namanya DPR dan wakilnya, di situ berarti jadinya membungkam sesuatu potensi yang harusnya bisa digalang justru lebih baik. Lihatnya potensinya dulu gitu, jangan dikhawatirkan kekhawatirannya dulu. It's about mindset ya, di situ apakah dia bisa melihat di sisi positifnya. Kalau langsung dibatasi berarti seakan-akan melihatnya negatifnya saja. Nah, sekarang tanyain si Pak Bambang itu dan yang lain-lainnya. Itu mereka di sana ternyata saling komplot, bukan berkomplotan lah ya, bersepakat ternyata berbagai partai, idenya katanya sudah banyak, nanti Pak Noval yang cerita. Semuanya ide ini kan keluarnya hampir sama seperti itu. Nah, berarti semuanya ada suatu kekhawatiran. Tetapi sekarang dibanding dengan potensinya, dibanding dengan datanya, bagaimana?
Mereka sudah melihat sampai ke arah data tersebut belum? Sebelum sampai mengusulkan ini. Nah, kalau baru ngusul, lebih baik usul yang lain yang lebih positif deh. Komentar awal saya sih kayak gitu aja dulu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah ini nantinya akan adanya kekhawatiran dari DPR bahwa media sosial ini ternyata ada kekhawatiran ada fitnah di dalamnya dan juga adanya hoax dan juga adanya penggiringan opini yang sebenarnya dalam media sosial ini dianggap auranya atau vibes-nya itu kalau kata orang sekarang itu negatif. Nah, kita akan langsung konfirmasi kepada Bang Mardhani apakah sudah terhubung bersama kami. Bang Mardhani, selamat malam. Malam. Ya, Bang Mardhani, ini adalah perbincangan yang memang sangat menarik. Kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi latar belakang satu orang, satu akun media sosial, Bang. Yang pertama ini masih ide umum dan saya ditanya dan saya bilang layak dikaji karena jangan sampai media sosial yang harusnya jadi namanya sarana pembelajaran jadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi sarana perusakan. Tetapi syaratnya berat. Syarat pertama, satu, tidak boleh mengganggu kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat. Yang kedua, jangan ada pemaksaan, apalagi impose ancaman hukuman. Yang ketiga, lebih diperkuat literasinya. Kita tahu media sosial manfaatnya banyak, tetapi di beberapa kegiatan kita melihat ada juga dampak negatifnya. Demikian. Nah, tadi juga kami sudah sempat berbincang mengenai dampak negatifnya. Apakah dari pihak DPR sendiri mungkin Abang bisa mewakili ada kekhawatiran sehingga ada pembatasan tersebut, Bang? Jadi ada kaidah 1000 orang membangun bisa dirusak dengan 1 orang yang tidak bertanggung jawab. Ide dasarnya adalah bahwa setiap orang harus punya akuntabilitas, harus punya tanggung jawab. Tetapi 1 orang 1 akun tentu bukan merupakan harga mati, karena misal dia ada akun pribadi, ada akun organisasi, dia mau buat akun bisnis, selama semuanya punya akuntabilitas tidak ada masalah. Yang harus diingat, pendekatan ini harus diikuti dengan teman-teman dari Badan Siber dan Sandi Negara, teman-teman Cyber Bareskrim, lain-lain yang melakukan penindakan preventif kepada kelompok-kelompok yang merusak, yang menggunakan sosial media bukan untuk tujuan kebaikan. Tetapi hampir 90% pengguna sosial media untuk tujuan yang baik, begitu. Nah, kami juga ingin mengkonfirmasi nih datanya seperti apa. Mungkin Drone Emprit juga memiliki datanya. Sebenarnya volumenya seperti apa perbincangan yang terjadi di media sosial, Bang Nova. Tapi ditahan dulu, kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Kami akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Nova. Langsung saja kita ingin melihat bagaimana datanya. Oke. Jadi perbincangan tentang usulan 1 orang 1 akun ini memang dalam beberapa hari menjadi perbincangan publik ya. Ada lebih, kalau catatan kami ada lebih dari 1677 post tentang ide ini. Dan ini direspon sebanyak lebih dari 8 juta percakapan. Jadi memang kalau melihat datanya ini cepat sekali viralnya, meskipun baru sebatas ide ya, seperti itu. Tetapi yang menarik dari data ini adalah sebagian besar respon itu justru datangnya dari netizen yang di TikTok. Ya, kalau kita lihat seberapa banyak sebaran pembahasan ya di media sosial, Twitter memang lebih banyak daripada TikTok. Tetapi berapa banyak interaksi yang tertinggi justru didapatkan di TikTok. Dan kalau kita lihat, kalau kita ingat siapa sih yang berbicara di TikTok, siapa sih pengguna TikTok, sebagian besar kan Gen Z ya. Sebagian besar Gen Z. Mereka sangat concern sekali dengan ini. Ada beberapa isu sebenarnya yang mereka pertanyakan tentang ini. Tapi sebelum ini coba kita lihat, geser sedikit, bagaimana sih percakapannya gitu ya.
Oke, kita tahu TikTok paling banyak, Twitter juga banyak sekali yang berbicara, tapi bagaimana perasaan publik ketika berbicara tentang ini? Kalau kita lihat emosinya dalam percakapan, itu kelihatan kalau ternyata ada dua emosi yang paling cukup dominan. Pertama marah, yang kedua takut. Marah pada apa? Marahnya adalah kepada jangan-jangan ini akan memudahkan dalam melakukan pembungkaman suara publik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyakan tentang keamanan. Karena Indonesia bukan kali ini saja pengamanan data di Indonesia itu kita tahu beberapa kali bocor dalam ke luar negeri. Data NIK kita bocor, data perbankan kita seberapa bocor dan seterusnya. Jadi kalau ini diimplementasikan, jangan-jangan malah kebocoran akan makin lebih luas kayak gitu. Lalu yang ketiga, memang betul ada banyak sekali konten provokatif di media sosial karena salah satunya akun ganda. Tetapi bisa jadi juga dengan pembatasan akun, kalau benar satu akun satu orang gitu, bukankah itu akan membuat penyebaran misinformasi dan disinformasi menjadi lebih tertarget? Kita tahu dengan membatasi itu, kita jadi lebih tahu siapa saja berbicara di mana akan seperti apa. Kan itu jadi lebih mudah saja penyebarannya. Di X atau di Facebook pada rentang usia yang seperti ini, lalu di daerah ini, atau di TikTok pada rentang usia yang begini kita sebarkan di daerah ini. Itu bisa dengan cara seperti itu, kayak gitu. Itu beberapa yang dikhawatirkan sebenarnya. Lalu apa saja sih yang dibicarakan? Isu-isu yang paling banyak dibicarakan itu masalah privasi dan kebebasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua motifnya. Jangan-jangan motifnya ini motif politik 5 tahunan. Karena kita lihat kebanyakan aktivitas buzzer kan 5 tahunan kayak gitu. Lalu bagaimana dengan penerapannya? Akankah ini berbasis KTP, berbasis nomor telepon, berbasis email? ID kita bermasalah, pengamanan ID kita bermasalah. Lalu dampaknya menggunakan lebih dari satu akun itu karena kebanyakan ada yang gunakan untuk bisnis, ada affiliate, ada dagang, ada TikTok Shop dan sebagainya. Itu mereka akan kalau satu akun, itu jadi bermasalah kayak gitu. Lalu tentang buzzer dan penipuan, memang banyak sekali buzzer dan penipuan yang makin marak ya. Tetapi pertanyaan publik adalah jika masalahnya adalah pada buzzer, kenapa yang dihajar, kenapa yang dipertanyakan, yang diusulkan adalah pembatasan satu orang satu akun. Itu dua hal yang berbeda tuh, permasalahan dengan solusi yang ditawarkan berbeda. Saya kira itu yang paling banyak dibicarakan oleh publik ya. Ya, tentunya kita juga ingin mengetahui secara nyata bagaimana emosi dari masyarakat menanggapi satu orang satu akun ini. Langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One, sudah ada Kesia Butar-Butar yang akan mewawancarai warga menanggapi isu ini. Silakan Kesia. Selamat malam Windy dan juga pemirsa. Mengenai usulan pembatasan akun media sosial yang dimana satu orang hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial, yang dimana nantinya tujuan dari pembatasan ini adalah untuk meminimalkan penyebaran berita bohong, disinformasi, kemudian ujaran kebencian, bukan untuk membatasi untuk kebebasan berpendapat. Namun di tengah kebiasaan masyarakat yang saat ini mungkin memiliki lebih dari satu akun media sosial, justru menimbulkan berbagai pro dan kontra. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai kebijakan ini, dan bagaimana pula pemerintah bersama dengan DPR untuk merancang aturan mengenai kebijakan ini? Kami akan mengajak Anda untuk mendengar bagaimana tanggapan dari salah satu masyarakat. Halo Mas, dengan siapa? Halo, saya Chandra. Ya, Mas, saya mau tanya pendapat Mas soal usulan satu orang hanya boleh memakai satu akun di setiap platform media sosial. Masnya setuju atau enggak? Kalau menurut pribadi saya itu kurang setuju ya. Soalnya itu melanggar ke pribadi sendiri. Kita juga butuh berekspresi di platform media yang lain. Sehingga kita punya second account itu buat lebih ke bagian private sendiri dan bagian orang-orang yang dikenal saja gitu. Tapi untuk Mas sendiri punya beberapa akun media sosial atau satu? Kalau saya sendiri punya first dan second sih. Kalau mungkin aturan ini akan diterapkan, menurut Masnya perlu diperhatikan pemerintah apa supaya tujuannya untuk menekan berita bohong seperti itu? Kalau pemerintah itu lebih, karena kan nggak setiap akun pasti menyebarkan hoax. Jadi itu kebijakan pemerintah sendiri untuk lebih ke salah satu akun, karena nggak semuanya akunnya melakukan hoax gitu.
Terima kasih Mas atas waktunya. Nah, kita tadi sudah mendengar salah satu masyarakat yang tidak setuju dengan wacana ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengar lagi bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini. Halo Mas. Saya Minggi. Nah, Mas, saya mau tanya pendapat Mas soal usulan pemerintah akan membatasi satu orang yang memiliki satu akun di berbagai platform media sosial. Nah, Masnya setuju atau enggak? Saya setuju sih. Karena kalau misalkan kita buat banyak akun, itu pasti banyak terjadi kebocoran data mungkin ya. Entah itu ada orang yang iseng membuat suatu provokasi di saat lagi genting kayak gini ya, kayak kemarin gitu ya. Itu sih. Masnya punya satu akun atau mungkin beberapa? Aku punya satu akun. Nah, kalau misal aturan ini diterapkan, menurut Masnya yang harus diperhatikan pemerintah supaya tujuan menekankan membatasi adanya pengujaran kebencian ataupun berita bohong, gimana Mas? Saya setuju sih kalau misalkan satu account, satu orang ya. Karena memang itu buat menghindari hal yang tidak diinginkan aja sih. Karena ya biar nggak ada provokasi lagi dan sebagainya sih menurut aku ya. Itu aja sih. Terima kasih atas waktunya. Ya Windy, kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai adanya wacana pembatasan satu orang hanya untuk satu akun media sosial. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Kesia. Ini menarik sekali ya, bagaimana pernyataan dari warga menanggapi hal ini. Tapi sebelumnya kami ingin mendapatkan tanggapannya dari Bang Mardhani, menanggapi juga tadi data yang sudah dipaparkan oleh Drone Breed. Ini ada beberapa hal yang perlu saya catat atau garis bawahi, bahwa dari masyarakat sendiri ataupun netizen ini memiliki kekhawatiran pula. Bang Mardhani, bukan hanya DPR saja yang memiliki kekhawatiran ternyata. Ya, yang pertama, hatur nuhun Kang Nova, datanya sangat real time dan saya melihat justru bagus sekali ketika ini menjadi isu publik. Karena begini, ide satu orang satu akun belum jadi keputusan apapun. Itu teman Gerindra ngangkat, kemudian saya komen, saya bilang dalam rangka untuk memperkuat akuntabilitas ini bisa dipertimbangkan. Tetapi lagi-lagi garis bawahnya adalah tidak boleh ini membuat hak masyarakat berkumpul, berserikat, berpendapat, menyampaikan aspirasi terganggu. Tidak boleh, yang pertama. Yang kedua, adanya kekhawatiran dan ketakutan ini bisa dibenarkan. Tapi tadi teman kita yang wartawan Metro TV, saya yakin banyak masyarakat itu dewasa, rasional, mereka ingin sosial media itu menjadi sesuatu tempat di mana jadi tempat edukasi, jadi tempat literasi, jadi tempat sosialisasi, interaksi, internalisasi, yang itu kadang-kadang terganggu dengan 1-2 orang. Lagi-lagi kata kuncinya, tidak boleh ada pembatasan hak dari masyarakat, tetapi menjadi perbincangan bahwa ini harus kita kontrol sehat, karena beberapa negara sudah mulai membatasi penggunaan gadget di anak-anak sekolah. Tentu beda ya anak sekolah dengan orang dewasa, tetapi intinya adalah kita harus betul-betul bijak menjadikan sosial media sarana membangun bangsa, bukan sarana untuk merusak bangsa. Begitu. Baik, Bang Nova, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah ataupun disinformasi serta ujaran kebencian, apakah ini merupakan akun pribadi ataukah memang akun anonim? Kalau kita berkaca dari kejadian beberapa minggu belakangan, provokasi yang disampaikan itu memang agak berbeda. Provokasi disampaikan oleh akun-akun yang kita lihat latar belakangnya cukup berbeda nih dengan provokasi-provokasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan disampaikan oleh akun-akun yang katakanlah dilakukan bot gitu ya, dilakukan oleh buzzer dan sebagainya. Pada kemarin, pada 25 sampai awal September kemarin, ada keterlibatan akun-akun yang memang itu akun real, akun betul, akun orang betul. Tetapi perlu juga dipahami bahwa dalam konteks provokasinya ya, dalam kondisi batinnya pada waktu itu adalah mereka menyampaikan protes. Jadi ketika mengatakan atau menyematkan alamat seseorang gitu, harus bisa juga dipisahkan apakah ini karena ada upaya memprovokasi betul atau upaya untuk menyampaikan kegelisahannya.
pernyataan bakar DPR gitu, itu apakah betul memang provokasi atau upaya untuk menyampaikan kegelisahannya? Karena kalau itu adalah provokasi, berarti dia harus dilakukan dengan cara yang terkoordinir, misalkan terencana, lalu juga menggunakan akun-akun tertentu yang kita bisa lihat pergerakannya di media sosial. Nah, dua hal ini terjadi pada 25 Agustus sampai September awal kemarin. Jadi memang tidak bisa dibohongi seperti itu ya. Tapi begini, balik lagi ke tadi. Kalau memang konsentrasinya adalah untuk mengurangi narasi-narasi yang provokatif seperti itu, maka harus permasalahannya adalah pada moderasi konten. Moderasi konten ini ada dua yang bisa mendorong. Pertama, memang pemerintah bisa mendorong untuk melakukan moderasi konten ke platform media sosial. Yang kedua, platform media sosial juga bisa melakukan moderasi konten dengan lebih baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ya memang agak menantang gitu, tapi itu bukan hal yang mustahil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang pembatasan, memang dilakukan oleh beberapa negara pembatasan tersebut. Tetapi konsekuensi dari pembatasan, kita belajar buka data 25 kemarin ya, ketika TikTok dilarang, ketika ada pelarangan live TikTok, justru peredaran misinformasi dan disinformasi di media sosial menjadi lebih besar, menjadi lebih luas. Kenapa? Karena publik tidak lagi mampu mengecek, memverifikasi data di lapangannya seperti apa. Jadi ketika ada provokasi sedikit, mereka langsung justru lebih tinggi interaksinya kayak gitu. Jadi kebutuhan untuk informasi yang faktual, dan itu adalah bisa didapatkan kecepatannya lewat media sosial. Dan jangan lupa media sosial juga punya, saya kira teman-teman di media sosial itu punya kesadaran untuk segera menapis data-data atau provokasi-provokasi yang tidak baik gitu ya. Contohnya warga jaga warga gitu, atau jaga warga. Ketika ada provokasi SARA, media sosial langsung bilang jangan. Itu tidak betul. Artinya gitu. Memang sebenarnya netizen ini sudah cukup cerdas untuk memilah-milah. Ada beberapa hal yang saling menjaga di situ. Nah, Abah, kami ingin mengetahui pula apakah ada resiko dari gagasan yang telah diungkapkan oleh DPR? Nanti dijawab ya Abah. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Abah, boleh sedikit menanggapi sebelumnya apa yang diberitahu ataupun dinyatakan oleh anggota DPR kita, Bang Mardhani? Kita melihat ya, sesuatu saat disebutkan angka, berarti harusnya itu basisnya angkanya kuat ya. Kalau kita ngomong sekarang bahwa dibilang ada 90% sih sudah orang-orang yang baik, yang 10% yang katanya dikhawatirkan, ada angka begitu. Nah, angka 10% itu berarti kan terdata nih. Ya masa khawatir sama 10% sementara 90%-nya nggak ada masalah. Yang mayoritas. Ya, satu. Yang kedua katanya diterapkan di berbagai negara. Negara yang mana? Jangan asal negara diterapkan di sini kemudian di-compare dengan Indonesia, jangan gitu dong. Kita lihat demografi, geografinya, kita lihat populasinya. Kalau semua negara tersebut memang aktivitas digitalnya mereka masih sama dengan Indonesia dan kondisinya masih sama Indonesia, boleh diperbandingkan. Tapi kalau mereka hanya melihat sebagai suatu angka, kemudian dipadu-padankan dengan Indonesia yang jumlah penggunanya juga berbeda, nggak valid compare-nya itu. Jangan-jangan hanya karena nyebut negara lain, besok DPR-nya jalan-jalan deh komisinya kemana-mana untuk studi banding. Maaf ya, bukan ngeledek ya DPR. Nah, kemudian kita ngeliatnya gini, segala sesuatu itu di dunia sosial media kita terkait dengan 6K, kalau selalu saya bilang. Pertama apa? Keberadaan dan kondisi. Ya, secara umum terlalu jabar nih, tapi keberadaan sosial media kayak kita dan kemudian kondisinya masyarakat seperti apa, itu harus dilihat. Kemudian dua K yang berikutnya adalah kebutuhan dan keinginan. Apa yang dibutuhkan belum tentu itu yang diinginkan, ya, walaupun itu memang dia dibutuhkan. Yang diinginkan biasanya juga hanya suatu keinginan tahuan, kemudian suatu kebutuhan sesaat, kepo, dan lain sebagainya. Dua K yang berikutnya adalah kisi-kisi dan ketentuan. Kisi-kisinya adalah suatu aturan-aturan, suatu batasan-batasan, suatu lingkungan, suatu keadaan sosial, keadaan agama, dan lain sebagainya. Dan kemudian ketentuan adalah aturan. Kenapa saya bilang ini penting? Karena hal ini lingkupnya kalau kita lihat
tadi yang saya bilang berarti keberadaan, ketentuan dan kisi-kisi, ya keberadaan, kemudian kebutuhan dan kemudian kisi-kisi itu lingkup besarnya. Ya, lingkup kecilnya adalah kondisi, keinginan dan ketentuan yang bisa dilihatnya. Kalau kita potong-potong di sini sebetulnya kepentingannya masyarakat yang kemudian jadi aware dan diperhatikan oleh pihak-pihak DPR-nya adalah suatu lingkup yang kecil. Kan udah ada petugas-petugas negara yang bertugas untuk mulai memantau ini. Badan sibernya ada, Komdiginya ada. Nah, mereka bekerjanya sejauh ini seperti apa? Ketemu angka real atau tidak? Sebagai contoh, kalau ini harus ada dieksekusi, harus ada identitas yang digunakan. Ya, yang tadi mau apakah berdasarkan email kah, apakah nomor ponsel kah, apa NIK? NIK pasti nggak mungkin. Kenapa? NIK aja kita mendaftarkan nomor ponsel, NIK-nya bisa sembarang dimasukin. Ya, dibilang NIK-nya sudah masuk. Iya, kita asalkan NIK tersebut hidup, dia tidak melakukan validasi lagi. Ya, dari pihak komdisi nggak melakukan validasi mengenai aktivitas NIK tersebut secara jumlahnya. Kita masyarakat hanya mampu dan diperbolehkan memeriksa jumlah NIK yang digunakan hanya pada satu platform. Jadi kalau saya ikut operator seluler A, saya hanya bisa ngecek berapa sih yang menggunakan NIK saya untuk di komentar sini. Sementara saya nggak bisa cross platform. Kalau operator seluler B-nya itu juga ada yang menggunakan nomor saya dan saya tidak tidak ada ponsel menggunakan operator B, saya nggak bisa ngecek. Bahkan ke Komdiginya pun tidak ada fasilitas untuk membantu itu. Jadi saya harus beli dulu nomor ponsel di operator B tersebut untuk kemudian mengajukan pengecekan. Berarti saya sudah menjadi suatu akun palsu yang dimana hanya untuk kebutuhan pengecekan saya harus membuka suatu akun berupa nomor ponsel di sana. Padahal nggak dibutuhkan ya. Nah, karena apa? Karena Komdigianya tidak mampu memfasilitasi ini. Saat Komdigi tidak mampu memfasilitasi, saat Komdigi tidak mampu untuk mengintegrasikan data ini dan kemudian memantau secara benar, berarti memantau pengguna seluler di Indonesia, pengguna sosial media Indonesia untuk di-shrinking per platform hanya satu orang, akan kerja keras. Kerja kerasnya apa asiknya buat Komdigi? Kalau saya bilang kerja kerasnya, ada proyek baru, ada budget baru, ada biaya baru, ada kemudian semuanya terlibat, ada yang berebut sama proyek-proyek tersebut. Silakan Bang Mardhani gitu kalau mau menanggapi. Ya, idenya bagus, tetapi memang lagi-lagi ada dua kutub ya. Kutub yang pertama tentu menginginkan media sosial itu menjadi tempat edukasi, literasi, sosialisasi, dan interaksi yang baik. Tetapi di masyarakat memang berkembang keinginan ada kebebasan. Kebebasan haknya masyarakat. Tetapi kita lihat Cina sangat berusaha untuk membatasi agar cyberspace-nya itu sehat. Australia sekarang sudah mulai melarang 16 tahun ke bawah. Jepang juga sudah menggagasnya. Bahkan kalau untuk anak yang di bawah 14-15 nih kan, saya baca detik nih ya, ada Australia, Inggris, Norwegia, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, saya cuma baca detik nih ya. Intinya adalah bahwa ini ide yang baik. Ayo kita bahas bagaimana menjadikan sosial media menjadi salah satu alat membangun bangsa, mensejahterakan bangsa, jangan sampai justru jadi alat yang merusak bangsa. Tidak mudah membangun itu. Begitu. Baik, terima kasih Bang Mardhani. Terima kasih juga Abah, terima kasih juga Bang Nova waktunya bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas, jadi tidak bisa membahas lebih lanjut lagi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi cukup informasi bagi Anda pemirsa bahwa ini saat ini masih gagasan dan juga belum menjadi suatu hal yang sudah diputuskan. Kita akan melihat bagaimana keputusannya nanti, bagaimana atas gagasan satu orang dari satu akun media sosial. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah mengenai Majelis Umum PBB yang telah secara resmi mengesahkan deklarasi New York untuk konflik yang terjadi di Israel maupun Gaza. Nah, kami akan membahasnya apakah resolusi ini mampu menjadi jalan menuju perdamaian, akan dihadirkan bersama Tiara Arahab sesaat lagi. Kami akan membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam saat ini. Yang pertama sudah ada Mas Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Mas Hasib. Selamat malam Mbak Tiara.
Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Ahmad Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Tiara. Malam, Kang Hasib. Malam. Makasih sudah hadir, Mas Umam. Saya izin ke Mas Hasib terlebih dahulu. Ya. Kalau kita berbicara spesifik mengenai deklarasi New York ya, Mas Hasib ya. Perspektif Anda mengenai resolusi ini sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kita bisa melihat melihat resolusi ini dari beberapa hal. Yang pertama, yang paling penting menurut saya, ini menunjukkan bahwa nurani dunia masih berfungsi. Jantung kemanusiaan itu masih berdetak. Ya. Jadi itu terlihat dari angka-angka yang muncul, 142 mendukung, 10 menolak, 12 abstain. Jadi ini kalau dalam bahasa kesehatan, kita punya hati, kita punya jantung yang cukup baik. Cuman memang ada kendala kalau kita menggunakan analogi kesehatan, karena ketika ini dibawa ke forum yang lebih mengikat, katakanlah Dewan Tetap Keamanan PBB, akan selalu berakhir dengan veto. Nah, inilah yang saya sebut sebagai analogi sumbatan. Jadi kemanusiaannya cukup bagus, jantung kemanusiaan cukup bagus, tapi ada sistem yang cukup masalah berkaitan dengan veto itu, dan itu akhirnya membuat nurani yang jernih tadi tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang sekarang terjadi di Gaza, itulah yang sekarang terjadi di Lebanon, di Yaman, bahkan di Syria, bahkan juga di Tunis yang dikatakan sempat diserang. Kenapa itu terjadi? Karena nurani itu tidak sepenuhnya menjadi sebuah laku, menjadi sikap, dan itu diganjal oleh sistem di PBB yang dikenal dengan veto tadi, sehingga yang 142 itu gagal menjadi sebuah sikap yang indah sesuai dengan nuraninya ini gitu. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan perangkat-perangkat lain, tidak hanya resolusi ini. Salah satu yang menurut saya sangat realistis dipahami oleh masyarakat internasional, bahwa resolusi ini walaupun mungkin sifatnya hanya pandangan umum, kan ini kayak pandangan umum aja di majelis umum. Dia tidak punya kemampuan mengikat atau memaksa. Kalau mau memaksa nanti harus dibawa ke Dewan Keamanan PBB, dan itu mentok dengan veto. Tapi apa gunanya? Yang pertama, gunanya adalah menurut saya ini berfungsi sebagai prakondisi menuju 22 atau 23 September yang akan dilakukan konferensi internasional mengenai pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Nah, kenapa ini penting prakondisinya? Jangan lupa kita harus melihat sekarang ini kan pertarungannya luar biasa di antara yang ingin mensukseskan tanggal 22 ini acara berjalan lancar dengan yang menggagalkan, terutama Israel. Sekalipun suaranya lebih banyak yang ingin Israel tidak pernah Palestina merdeka, tidak pernah percaya dengan suara-suara mayoritas itu. Dia nggak peduli dengan suara mayoritas itu. Karena itu secara strategi saya melihat serangan yang dilakukan oleh Israel ke Qatar pada tanggal 9 September kemarin itu bagian dari upaya untuk menggagalkan hari puncak 22 September ini. Jadi kalau menurut Anda, apakah ini mungkin terwujud nantinya di tanggal 23 tersebut Palestina akan merdeka, atau sebenarnya oke merdeka namun serangan tersebut ini masih saja dilakukan? Secara politik masih terlalu banyak hari tersisa. Ini masih tanggal 15, acaranya baru tanggal 22 atau 23. Jadi masih ada 7 hari kurang lebih. Kalau kita berkaca dari serangan Israel ke Iran tanggal 12 Juni, kurang lebih sama momentumnya. Saat itu Juli sudah dipastikan akan diadakan deklarasi dukungan terhadap Palestina. Israel tidak mau, karena itu dia lakukan serangan ke Iran, tapi agak berbeda memang serangan ke Iran waktu itu karena dia sukses besar. Sukses besar dalam pengertian satu, bisa nyerang Iran secara langsung nuklirnya, kemudian dapat dukungan dari Amerika dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Israel. Nah, serangan yang dilakukan pada 9 September kemarin sepertinya lebih banyak blunder dan gagalnya. Yang pertama itu yang diserang adalah Qatar, yang ini memang sohib dekat Amerika, bahkan koalisi dekatnya Amerika. Dan yang kedua tidak berhasil membunuh target utama. Dan ini yang akhirnya membuat dukungan dalam negeri juga itu menjadi tidak kompak kepada Netanyahu. Kalau yang terbaru kita baca jumpa pers Netanyahu dengan Menlu Amerika, 1 jam yang lalu jelas terlihat Netanyahu tidak baik-baik saja. Dia berada dalam tekanan yang luar biasa karena Amerika melalui Trump sudah bilang jangan ulangin lagi. Bahkan dibilang ke Qatar ini tidak akan pernah terulang lagi. Saya tidak senang dengan serang dan lain sebagainya. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya kalau Anda melihat secara diplomasi begitu ya, seberapa signifikan sih sebenarnya resolusi ini?
Ya, sebagai sebuah moral appeal, saya pikir ini menjadi sebuah sesuatu yang cukup perlu diapresiasi. Ya. Karena bagaimanapun juga 142 itu mengisyaratkan bahwa mayoritas penduduk dunia, kekuatan politik dunia menghendaki adanya solusi dua negara. Dan di saat yang sama tentu yang menjadi driver dalam konteks ini adalah Eropa yang direpresentasikan oleh Prancis dan juga Saudi Arabia yang kemudian dianggap sebagai representasi dari dunia Arab, kemudian menjadi driver yang cukup efektif. Ya. Meskipun memang sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Kang Hasib, memang di dalam konteks piagam, dalam konteks ini ya, resolusi PBB tidak memiliki satu kekuatan politik yang cukup memadai. Dan hal itu saya pikir cukup berulang kalau misal kita ingat ada resolusi PBB 2334 tahun 2016. Ya. Nasibnya juga serupa. Ketika itu PBB misalnya memberikan sebuah ultimatum yang cukup serius untuk menghentikan pembangunan pemukiman Israel di wilayah Yerusalem Timur, kemudian di beberapa wilayah yang lain, dan kemudian menstatuskan pembangunan itu sebagai ilegal, tetapi juga tidak berjalan. Artinya bahwa enforcement dan juga apa yang disampaikan oleh lembaga multilateralisme itu menjadi kemudian sesuatu yang ada basis perbedaan yang sangat signifikan. Itulah yang kemudian kesekian kalinya Mbak Tiara, bahwa di dalam konteks ini menegaskan bahwa multilateralisme dianggap sebagai sebuah instrumen yang sudah meaningless. Dia tidak begitu signifikan, dia tidak begitu mengakar. Nah, oleh karena itu memang di dalam konteks ini tentu kita masih berharap bahwa ini kemudian tadi kalau dalam bahasanya Kang Hasib sebagai prakondisi atau ya setidaknya ini menjadi sebuah upaya untuk membangun kolektivitas masyarakat dunia untuk melakukan dorongan yang lebih kuat. Dorongannya cukup beragam, dari yang cukup ekstrim, mulai dengan menggunakan instrumen misalnya penggunaan humanitarian intervention, atau yang mungkin barangkali yang relatif agak lebih visible misalnya dengan skema R2P, responsibility to protect. Nah, kalau misal kemudian resolusi ini bisa kemudian dihadirkan menjadi sebuah kesepakatan yang jauh lebih tangible, maka itu akan impactful. Baik. Tapi kalau misal kemudian tidak, saya pikir ini akan menjadi repetisi dari sekian banyak langkah yang dilakukan oleh dunia internasional dengan cara-cara multilateral, tetapi impactnya lagi-lagi meaningless dalam konteks realitas yang ada. Dengan kata lain, Mas Umam juga ingin mengatakan bahwa dukungan dari 142 negara tersebut ini tidak berpengaruh cukup signifikan, artinya dengan legitimasi Palestina. Itulah realitas karakter atau corak realis di dalam konteks sistem politik internasional kita. Baik, lantas apa yang bisa dilakukan PBB, Mas Umam, dalam hal ini? Ya, tentu ini menjadi sebuah momen awal yang kemudian bisa didorong secara menyeluruh, secara komprehensif, tentu oleh kekuatan-kekuatan politik besar. Nah, kalau misal kemudian kita petakan, tampaknya kekuatan Eropa sudah cukup solid. Kemudian kekuatan, kalau misal memungkinkan ya, Arab juga harus menunjukkan soliditasnya. Jangan sampai kemudian terjadi fragmentasi dan juga faksionalisme di dalam tubuh Arab itu sendiri. Dan tentu kekuatan-kekuatan politik ekonomi yang lain, let's say seperti China, kemudian Rusia, kemudian Jepang, kalau misal kemudian bisa mendorong itu secara signifikan dengan narasi kemanusiaan, saya pikir itu akan menjadi sebuah dinamika yang bisa kemudian didorong, lagi-lagi nanti kemudian endingnya di Dewan Keamanan PBB. Kalau misal kemudian bisa meyakinkan Amerika, let's say, ini dianggap sebagai win-win solution, dan apa yang dilakukan oleh Trump memang cukup bersayap dalam konteks tertentu, memberikan angin segar seolah kemudian two nation state solution itu bisa menjadi langkah yang visible untuk dilakukan. Tetapi lagi-lagi di permainan akhir ada tikungan yang seringkali kemudian tidak bisa dilepaskan. Dan Amerika seringkali sudah seringkali terjadi begitu ya. Saya pikir demikian. Oke, baik Mas Hasib, kalau kita melihat salah satu persyaratan begitu ya, ini ada tekanan juga untuk Hamas untuk memberikan Gaza kepada otoritas Palestina, sebenarnya seberapa mungkin juga ini terjadi? Permintaannya untuk Hamas menyerahkan Gaza. Betul. Saya rasa itu juga hal yang mustahil. Dan sekarang kenapa perang ini berkecamuk? Karena masing-masing memang tidak mau kompromi. Jadi Israel menginginkan
Hamas menyerahkan senjata, kemudian menyerah gitu ya. Ya. Sementara Hamas juga tidak ingin untuk langsung menyerah begitu. Itu tidak ada, tidak mungkin gitu. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau kita baca di lapangan sekarang, kalau kita mau ini segera berakhir, memang mau tidak mau harus dibawa kepada titik-titik kompromi. Tapi lagi-lagi persoalannya sekarang ini kompromi tidak terbangun. Jangankan kompromi, Qatar sebagai mediator aja diserang kok sebagai. Justru ini titik gelap sekali lagi, dan kita tahu kenapa ini diserang, karena tadi ini upaya, kalau saya melihatnya upaya yang ditempuh oleh Netanyahu untuk menggagalkan rencana banyak pihak ini untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Harus kita ingat bahwa pengakuan sekarang tanggal 22 ini betul-betul tidak kalah menyakitkan bagi Israel ketimbang serangan 7 Oktober 2023. Kenapa? Karena pengakuan ini dilakukan oleh negara-negara besar yang secara tradisional bertahun-tahun mendukung Israel. Bayangkan negara-negara seperti Perancis, negara-negara bahkan seperti Inggris, atau mungkin malah beberapa negara lain seperti Kanada dan yang lainnya, termasuk Australia dan yang selama ini dianggap sebagai sangat pro-Israel, tiba-tiba memberikan kritikan yang sangat tajam, catatan yang sangat tajam, bahkan mendukung atau siap mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi ini harus dipahami oleh kita bahwa peristiwa 22 September bagi Israel tahun ini tidak kalah menyakitkan dibanding 7 Oktober 2023. Karena itu mereka kerja keras untuk menghentikan ini semua. Oke, Mas Umam, sebenarnya kalau bisa membaca suasana kebatinan dari internal Palestina, antara itu otoritas Palestina maupun juga dengan Hamas, bagaimana sih sebenarnya mereka menyikapi two-state solution ini? Iya, memang tidak mudah, karena bagaimanapun juga di dalam entitas Palestina sendiri tidak ada satu entitas tunggal yang kemudian bisa merepresentasikan sovereignty atau kedaulatan Palestina itu sendiri. Maka kalau misalnya kemudian kita cermati dari resolusi PBB ini sebenarnya kan berpotensi menghadirkan keputusan yang cukup bersayap. Di satu sisi memang mendorong adanya two-state solution, tetapi ada sisi yang lain dalam konteks ini tadi pelucutan senjata milik Hamas. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita mengikuti tren dan juga kecenderungan yang hadir selama ini, cukup banyak penipuan-penipuan di dalam konteks implementasi dari aturan-aturan internasional itu. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian ini dijalankan, bisa saja kemudian resolusi PBB yang terakhir ini kemudian menjadi alat narasi untuk kemudian mendelegitimasi kredibilitas sekaligus melakukan pelucutan senjata bagi Hamas. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, tentu representasi kekuatan Palestina menjadi kemudian berubah total. Nah, di dalam konteks ini, kalaupun kemudian Hamas akhirnya kemudian menyerahkan kekuatannya, kemudian betul-betul dari hati ke hati terbangun komunikasi. Itu dia. Tetapi juga di saat yang sama, siapa yang bisa menjamin bahwa representasi kekuatan politiknya dihadirkan dalam proses selanjutnya itu merepresentasikan berbagai elemen itu. Ya Hamas, ya Fatah, dan kekuatan yang lain. Karena dalam sejumlah transisi kekuasaan yang terjadi pasca perang, seringkali kekuatan hegemon itu mencoba untuk membangun setup the ruling power, kekuatan yang kemudian memang solid, tetapi menjadi bagian dari antek dan juga boneka. Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Jangan-jangan kalaupun kemudian itu terjadi, representasi politik kekuatan dari Palestina juga tidak merepresentasikan wajah Palestina itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi betul, karena jangan sampai ini menjadi sesuatu yang blunder. Dalam konteks tertentu narasinya sangat positif ya, ini memberikan dukungan kepada Palestina, tetapi jangan sampai ini hanya menjadi alat legitimasi dalam konteks sistem politik internasional untuk menggergaji kekuatan-kekuatan pendukung Palestina itu sendiri. Ini sinyal yang seharusnya seperti yang tadi Mas Umam katakan ya, ini harus diantisipasi gitu ya. Kalau dari Mas Hasib sendiri, tadi Mas Umam juga sempat menyinggung bahwa soliditas dari Arab ini juga bisa menjadi harapan, salah satu harapan setidaknya. Anda sendiri menilai untuk kondisi saat ini, respon dari Arab sendiri apakah juga bisa kita anggap sebagai secercah harapan juga kah, atau justru sebaliknya, Mas Hasib? Saya terus terang mengikuti konflik ini karena menaun ya. Jadi selalu mestinya kita berbicara dalam konteks ke konteks, dalam perkembangan ke perkembangan. Saya ingin mengatakan kalau peristiwa sekarang, soliditas Arab
terutama Arab itu sebelum serangan ke Qatar pada 9 September sepertinya akan berbeda dengan setelah serangan pada 9 September. Kalau kita bicara soliditas Arab sebelum 9 September itu seperti yang disampaikan Mas Umam, menurut saya memang petanya betul-betul menjadi sebuah ironi tersendiri. Di kalangan Arab begitu banyak pendapat-pendapat, termasuk yang mengecam Israel itu banyak, tapi yang juga membangun hubungan kerjasama dengan Israel juga banyak. Ini kan sebuah kontradiksi dan itu nyata gitu. Di Palestina sendiri juga kurang lebih sama. Di antara faksi-faksi ini ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Katakan ada Hamas, ada Fatah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu menjadi problem yang selama ini belum terpecahkan secara kuat. Nah, serangan 9 September kemarin yang dilakukan oleh Israel bisa jadi atau berpotensi bisa menimbulkan sebuah soliditas baru. Misalkan hari ini saja bersamaan dengan kita sekarang bicara di sini, itu di Qatar sedang berlangsung KTT darurat Liga Arab dan Dunia Islam. Sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk upaya Qatar untuk memimpin perlawanan yang disebut sebagai perlawanan kolektif kepada Israel. Karena sekali lagi Qatar juga udah nggak punya ruang untuk sembunyi. Bayangkan negara berdaulat selama ini bekerja sangat keras untuk mediasi. Kalau mediasi kan artinya juga membantu dua pihak, membantu Hamas juga bantu Israel. Itu namanya mediator gitu. Tapi tiba-tiba langsung diserang dengan serangan yang kalau bagi Qatar paling menyakitkan. Karena Qatar juga didukung oleh Amerika dengan persenjataan sangat canggih, toh juga nggak mampu mencegat apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi Qatar hari ini betul-betul terluka. Qatar hari ini betul-betul kecewa dengan serangan 9 September itu, dan sekarang Qatar benar-benar mengkaji apa balasan yang strategis yang disebut sebagai upaya balasan kolektif tadi. Dan saya melihat bisa jadi serangan 9 September yang dilakukan oleh Israel itu bisa menjadi pembeda dari apa yang dilakukan sebelumnya oleh negara-negara Arab atau negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan membawa-bawa nama negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, karena itu bisa membawa konflik ini seakan-akan sektarian. Ini kalau kita lihat sudah dampak kebenciannya luar biasa kemana-mana. Jadi kita harus juga bantu agar ini tidak menjadi kebencian rasial. Kita tidak bicara itu. Kalau saya mengkritik Netanyahu, sekali lagi bukan hendak ngajak pemirsa untuk benci Yahudi apalagi Israel. Karena bagi saya itu terlalu besar. Israel itu negara, katakan kayak Indonesia. Nggak mungkin perilakunya semua sama. Masa kita nggak suka sama satu orang di Indonesia, kemudian seluruh warga, nggak mungkin. Jadi mari kita sama-sama punya kesadaran, kita ngomong seperti ini karena kita ingin solusi itu betul-betul tercapai dan perdamaian itu bisa terwujud. Dan anak-anak kita tidak lagi menyaksikan perang babi buta seperti ini yang punya dampak psikis luar biasa. Sadis tentunya. Berbagai macam kejadian sekarang, termasuk penyerangan pendukungnya Trump di Amerika. Lagi-lagi saya merujuk kepada bahasa tubuh dari Benjamin Netanyahu terakhir di jumpa pers itu. Itu betul-betul tidak dalam keadaan yang sangat baik-baik. Karena tadi Trump saya yakin sangat keras menekan Netanyahu untuk tidak melakukan lagi. Pada waktu yang bersamaan dia dihimpit oleh kenyataan gagalnya serangan itu. Walaupun kata Netanyahu serangan itu bukan dimaksudkan langsung, tapi cukup meneror. Meneror pemimpin-pemimpin Hamas. Tapi sekali lagi tetap aja ini menjadi sebuah blunder yang sekarang justru membuat opsi-opsi dia sangat terbatas. Ada pemikiran juga Mas Umam? Mbak Tiara, sedikit menambahkan, ada satu momentum yang harus kita jaga dengan baik, dan ini sudah on the right track. Konteksnya adalah ketika situasi ini memang betul-betul anomali. Tadi sudah kita jelaskan. Titik anomalinya adalah dalam konteks makro politics, center of gravity-nya itu ada di Trump. Ketika kemudian Trump mengambil alih kepemimpinan Amerika Serikat, dia justru berlaku sikap yang justru berbalik menyerang traditional alliance yang selama ini menjadi kekuatan terdekat mereka. Eropa, Kanada, Australia, yang itu hampir tidak bisa dibayangkan selama ini melakukan pemisahan di dalam konteks politik internasional. Maka ketika kemudian sekarang Trump masih on fire dalam konteks kekuasaan di Amerika Serikat, dan kemudian menciptakan sebuah eskalasi secara ekonomi, politik, yang justru kemudian menciptakan momentum yang sangat baik. Jadi kalau misal dibahasakan, ini barangkali berkahnya Trump juga. Dengan ada Trump, maka kemudian faksionalisme antara Amerika Serikat dengan Eropa juga terjadi. Termasuk dengan Australia, dengan Kanada. Kalau kemudian ini bisa di-maintain dengan baik, saya pikir
upaya untuk menghadirkan acknowledgement, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina bisa dilakukan pada level multilateral. Meskipun tentu nanti akan ada upaya untuk kemudian menekan itu, menggagalkan itu. Seperti yang sudah-sudah tidak pernah mudah begitu ya, Mas Tetapi dalam Umam, konteks situasi pasca Perang Dunia I, pasca Perang Dunia II, selama Perang Dingin, situasi ini tidak pernah ada. Dan ini adalah momentum yang sangat baik, memanfaatkan situasi di mana kemudian dunia sedang berhadapan dengan Trump, dan kemudian ini bisa diambil sebagai sebuah dengan momentum untuk mengembalikan juga yang tadi untuk kemajuan Palestina ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah dari hari ini setidaknya sampai di tanggal 23 pada saat deklarasi nanti dilakukan, begitu, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk setidaknya juga turut serta dan juga berpartisipasi mendorong kemerdekaan Palestina, tidak hanya sekedar kemerdekaan saja tetapi juga menghentikan serangan Israel yang hingga hari ini juga masih terus dirasakan begitu ya. Tapi dijawab usai jeda, kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya ke Mas Hasib dulu deh. Mas Hasib, kalau kita lihat nanti kan di tanggal 23 September sidang umum PBB, Presiden kita ini juga turut memberikan pidato begitu ya. Tanggal 23. Iya betul. Kalau dari perspektif Anda, apa sebenarnya yang bisa dilakukan ya oleh Indonesia, setidaknya diwakili oleh Presiden, setidaknya mendorong kemerdekaan Palestina dan mengubah situasi lah yang paling penting? Ya, saya rasa juga kalau kita bicara tentang pernyataan Presiden yang akan disampaikan di tanggal 23 itu, pertama waktunya juga tidak akan banyak. Jadi ini harus dibikin padat dan kuat gitu ya, karena pernyataan yang penting di hadapan negara-negara. Yang pertama menurut saya yang harus di-mention memang dimulai dari katakanlah tadi upaya untuk mereformasi sistem di PBB agar sumbatan-sumbatan kemanusiaannya itu bisa dioperasi dan tidak yang lagi menyumbat seperti Mas Hasib, karena sekali lagi itu jelas kenapa kemudian kemanusiaan tidak menjelma dalam kehidupan global, karena tadi sistem veto dan vetonya lalu bias gitu. Jadi itu satu yang menurut saya harus disampaikan oleh Presiden. Yang kedua, ini harus menjadi sebuah tema khusus memang tentang Timur Tengah dan perdamaian. Dan kalau kita bicara tentang Timur Tengah dan perdamaian, bukan hanya Palestina. Palestina di antara yang paling utama atau hal utama, tapi jangan lupa juga ada isu mengenai Lebanon, bahkan Iran, bahkan Syria, bahkan juga Sudan. Timur Tengah hampir semuanya bermasalah menurut saya sekarang ini ya. Walaupun kita lihat demo-demo belakang juga di mana-mana, di Asia juga mulai banyak ya. Jadi tapi Timur Tengah tetap menjadi jantung daripada stabilitas global dan penting dimension. Dan yang ketiga terakhir menurut saya biar juga realistis, ini bisa juga berangkat dari pengalaman Indonesia tentang kerukunan global. Jadi sekarang ini kan orang kayak gagap untuk menerima bahasa kita kebinekaan. Orang seakan-akan tidak bisa lagi untuk hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Dan menurut saya Indonesia sangat kuat punya pengalaman itu. Bhinneka Tunggal Ika itu Presiden Obama juga sangat suka mengutip itu, dan itu menurut saya bagian daripada lokal Indonesia yang bisa diekspor ke level global untuk bagaimana sekali lagi tatanan dunia kita ingin tidak seperti yang dahulu orang bisa berperang demi sebuah tujuan, tapi kita bisa meningkatkan keadaban dan peradaban modern ini. Baik, kalau dari Mas Umam sendiri, seberapa besar sebenarnya kontribusi yang bisa dilakukan Indonesia ya nantinya? Ya, bagaimanapun juga Indonesia adalah bagian dari representasi wajah dunia Islam. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti kemudian Presiden Prabowo menyampaikan pidato di sidang umum PBB, saya pikir itu momentum yang sangat efektif untuk menghadirkan bagaimana perspektif dunia Islam, bagaimana harapan dunia Islam. Dan dalam konteks ini tentu menyampaikan panggilan kemanusiaan. Karena dengan panggilan kemanusiaan itu kemudian kita bisa masuk di hampir semua segmen. Nah, mumpung kemudian dalam konteks ini kekuatan-kekuatan politik regional terkonsolidasi, saya pikir ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk mewujudkan apa yang selama ini sudah dicita-citakan. Yang kemudian tidak kalah penting, Indonesia juga perlu melakukan diplomasi, ya let's say bagian dari multi track diplomasi, bukan hanya dengan negara-negara di kawasan Arab ya, tetapi juga simbol-simbol kekuatan. China per hari ini sangat powerful, Rusia juga menjadi bagian dari yang cukup menentukan, kemudian Prancis, kemudian Jerman dan lain sebagainya, yang kemudian kita betul-betul mengcorner Amerika Serikat untuk kemudian mempertimbangkan betul supaya kemudian bisa memberikan acknowledgement terhadap kemerdekaan Palestina. Kalau sudah kemudian kemerdekaan itu bisa disahkan di dalam konteks sebagai, meskipun itu sifatnya wacana umum,
Tetapi kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir ini adalah sejarah yang kemudian bisa di follow up perlahan untuk kemudian bisa ditata satu persatu, dan kita tentu harapkan bisa menghadirkan perdamaian jauh lebih settle di Timur Tengah. Tapi kalau kita berbicara mengenai sanksi ya, Mas Umam ya, sudah ada 140 negara yang kemudian ini menyetujui hal ini, mata dunia juga sudah tertuju pada Israel. Kalaupun nanti sudah merdeka Palestina, tetapi gempuran-gempuran serangan-serangan tersebut ini masih terjadi, apakah secara aturan Israel ini tetap bisa dikenakan sanksi? Ya, PBB sebenarnya memiliki piagam yang kemudian mengatur bagaimana kemudian penggunaan instrumen militer dalam konteks untuk memproteksi sovereignty atau kedaulatan sebuah negara. Dalam konteks internasional itu disebut sebagai humanitarian intervention, dan itu diatur di pasal 7 di piagam PBB. Tentu yang pertama untuk melindungi kedaulatan, yang kedua ini yang agak berat, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka langkah-langkah itu memungkinkan untuk kemudian dilakukan. Problemnya lagi-lagi PBB ini mewarisi sebuah sistem yang feodal, sebuah sistem yang ditelurkan pada fase pasca Perang Dunia Kedua, yang seharusnya dalam konteks hubungan internasional itu bersifat egaliter. Fakta di lapangan tidak bersifat egaliter. Ada faksi-faksi kekuatan yang memiliki kekuatan veto yang seolah derajatnya, makomnya itu jauh lebih 2 kali 3 lipat-lipat dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, inilah kemudian realitas ekonomi dan juga politik internasional yang seolah menegaskan apa yang disampaikan oleh mazhab realis, bahwa corak dalam konteks sistem internasional memang berkarakter chaotic, saling mengincar satu sama lain, dan itu tergambar dalam realitas keseharian sistem politik internasional saat ini. Saya ke Mas Hasib ya. Mas Hasib, kita ketahui bahwa belakangan ini kan memang Presiden berkunjung ya ke sejumlah negara, ke Doha, Qatar, bertemu dengan sejumlah pemimpin negara besar begitu. Seberapa berpengaruhkah pertemuan dan juga kedekatan Presiden ini dengan pemimpin negara lain dengan adanya resolusi ataupun juga sikap Indonesia nanti ke depannya? Apakah negara-negara tersebut ini juga nanti akan mempertimbangkan keberadaan Indonesia juga untuk membela Palestina begitu? Iya, saya rasa kalau kita membaca kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke banyak negara, justru mungkin itu bisa dijadikan sebagai model juga oleh negara-negara di kawasan, terutama Teluk lah yang hari ini sedang menjadi perhatian. Karena Teluk yang negara paling maju tiba-tiba diserang, dibombardir sedemikian rupa. Nah, apa yang saya maksud jadi inspirasi kan, Presiden itu betul-betul ingin menunjukkan kenetralannya di antara kubu-kubu yang sekarang ada di dunia. Dia Indonesia oke dengan Amerika, tapi juga dia bergabung dengan BRICS misalkan. Jadi dia tidak ikut mazhab-mazhab tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita baca dalam konteks sekarang, realitasnya banyak pihak tadi dikatakan juga oleh Mas Umam, banyak negara yang sudah mulai berpengaruh yang tidak lagi dimonopoli oleh satu negara gitu ya. Itu memang mestinya menjadi cara ke depan untuk berhubungan baik dengan sebanyak mungkin pihak, tidak hanya terkungkung dalam sebuah koalisi, katakanlah keamanan ataupun militer yang bersifat terbatas. Nah, Timur Tengah, kalau kita baca Timur Tengah itu kan sebenarnya cukup terbatas dalam menerapkan hubungan seperti ini. Mereka terkungkung, misalkan dengan Israel, mungkin mereka tidak mau berhubungan dengan Israel. Tapi Amerika itu menjadikan Israel sebagai mitra yang paling strategis. Karena itu Amerika menggiring negara-negara di Timur Tengah yang berhubungan dengan Amerika untuk juga menerima Israel. Itulah kemudian kenapa negara-negara di kawasan itu ada hubungan dengan Israel. Ada Mesir, ada Yordan, ada negara-negara Arab Teluk yang secara nurani, bahkan secara kerakyatan mereka mungkin tidak ingin itu. Tapi karena mereka butuh Amerika, mereka kerjasama dengan Amerika. Dan Amerika menggiring untuk juga menerima dalam satu paket keberadaan Israel. Nah, oleh karena itu dalam realitas keamanan dan keadaan sekarang, menurut saya mestinya ini menjadi opsi bagi negara-negara Teluk misalkan untuk tidak hanya tunduk kepada satu kerjasama katakan dengan Amerika, yang kalau dikembalikan kepada serangan 9 September, kurang apa mereka loyal kepada Amerika? Atau juga diserang, kurang apa mereka ngasih hadiah? Qatar sudah kasih hadiah
pesawat saja gitu ya. juga diserang oleh Israel. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Nah, saya yakin hari ini mereka sedang berunding para pimpinan-pimpinan negara-negara Arab dan dunia Islam, dan sekali lagi kita harus tegaskan jangan kemudian terbentuk madhab-madhaban untuk saling menyerang. Kalaupun ada penyeimbang bukan dalam konteks untuk saling menyerang. Bahasanya Presiden menurut saya kita harus juga kutip, musuh satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi itu harus bareng-bareng kita menyuarakan itu, karena musuh jangankan di luar, di dalam aja nggak enak. Jadi walaupun mungkin utopis gitu ya, kita harus punya mimpi dan keyakinan suatu saat bisa lah kita nggak punya musuh gitu. Biar hidup ini barangkali menjadi lebih damai. Gitu. Walaupun sekarang mungkin masih terlihat utopis gitu, karena kenyataannya orang jangankan yang di luar, yang di dalam aja juga masih banyak kok yang tidak kompak. Tapi saya percaya sebuah kehidupan itu bisa dimulai dari sebuah keyakinan-keyakinan besar seperti ini. Dan itulah kita berjuang untuk perdamaian bersama. Oke, baik. Kalau dari Mas Umam sendiri, dampak dari pertemuan Presiden kita dengan sejumlah pemimpin negara begitu atas kemerdekaan Palestina, karena gencar sekali ya Presiden ini juga menyuarakan mengenai kemerdekaan Palestina sendiri, bagaimana Mas Umam? Ya, ini saya pikir akan terus bergulir dan tentu harus ditindaklanjuti dengan baik, bukan hanya Presiden saja, tetapi juga sel-sel diplomatik Indonesia sendiri juga harus terus bekerja secara optimal, membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, meskipun dengan tetap berada dalam satu koridor bebas aktif. Tetapi apa yang terjadi di Teluk saat ini, di Arab saat ini, saya pikir ini menjadi momentum yang sangat baik. Tidak pernah situasi seperti ini terjadi. Bagaimana kemudian loyalitas terhadap sebuah entitas kekuatan besar bisa kemudian dalam tanda kutip dinegosiasikan karena akibat dari situasi yang memang sangat berbeda. Dalam konteks makropolitik juga sama. Hampir tidak pernah kita temukan momentum pasca Perang Dunia II, selama Perang Dingin, bagaimana loyalitas negara-negara yang menjadi satellite dalam konteks diplomatik, dalam konteks sistem politik internasional, yang kemudian sekarang melakukan bukan menyerang, tetapi meninjau kembali basis loyalitas mereka di dalam konteks narasi-narasi kemanusiaan dan juga konteks perdamaian di Timur Tengah. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo harus kita dukung. Semoga juga mendapatkan hasil yang optimal, dan saya pikir Presiden Prabowo termasuk yang cukup berani bicara apa adanya. Dan itu tergambar dalam forum OKI ya beberapa waktu lalu. Bagaimana kemudian Prabowo mencoba untuk menyampaikan bagaimana dunia Islam dalam konteks tertentu mendapatkan tantangan, dalam konteks tertentu mudah diadu domba, dan ini menjadi momentum yang sangat menentukan. Jangan sampai hal itu kemudian terjadi kembali, dan saya pikir komunikasi ini akan produktif, kita tentu berharap semuanya ke depan. Baik. Itu yang kita harapkan sama-sama supaya di tanggal 23 September 2025 nanti situasi berubah begitu ya, kemerdekaan Palestina tidak hanya sebagai status saja tetapi juga menghentikan penderitaan Palestina yang kita saksikan, satu dunia ini menyaksikan selama ini begitu ya. Mas Umam terima kasih, Mas Hasib terima kasih juga atas pandangan dan juga perspektifnya. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, kami ke informasi berikutnya di mana tawuran kelompok 2 remaja kembali terjadi di Padang. Akibat tawuran, 1 remaja meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Ya pemirsa, inilah video warga saat 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 2 kelompok ini menggunakan senjata tajam dan kayu. Salah seorang korban yang juga diduga pelaku tawuran ini tampak menjadi bulan-bulanan dihajar lawannya. Namun malang pemirsa, korban pelaku tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Satreskrim Polresta Padang pun memburu para pelaku satu persatu ke rumah masing-masing, termasuk merazia senjata tajam yang digunakan saat tawuran. 5 pelaku dan barang bukti pun dibawa petugas ke Polresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, 4 dari 5 pelaku merupakan anak di bawah umur. Bang, mana tolong aku cendak aja, Bang. Remaja dan anak di bawah umur nyaris diamuk warga perumahan Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan usai kepergok mencuri mangga dan besi.
Keduanya diketahui berinisial AR 20 tahun dan IR 14 tahun yang merupakan warga Kota Makassar. Pelaku tertangkap basah saat sedang mencuri besi di depan rumah warga. Warga yang melihat aksi kedua pelaku ini pun langsung bertindak cepat dan menangkap pelaku. Beruntung polisi dengan cepat mengamankan keduanya sebelum diamuk warga. Kini para pelaku telah dibawa ke Mapolsek Moncongloe dan mengamankan 1 unit sepeda motor milik keduanya. Pemirsa, guna mengatasi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka 1 lajur tol gratis dari Fatmawati menuju Lebak Bulus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road akan digelar mulai hari ini hingga Jumat pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Pemprov menggratiskan biaya tol bagi kendaraan roda 4 yang memasuki lewat gerbang tol Fatmawati 2. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas jalan TB Simatupang pada jam sibuk. Kami akan kembali ajak Anda pemirsa untuk mengupdate situasi terkini di sekitaran Jalan TB Simatupang. Sudah ada rekan kami Virgi Dainas di sana. Selamat malam Virgi, bagaimana situasi terkini di sana? Kalau sebelumnya tadi Anda sempat mengatakan ya masih ada kepadatan yang ada di belakang Anda. Ya, selamat malam Tiara dan juga Windy serta pemirsa. Benar sekali bahwasannya rekayasa lalu lintas untuk uji coba TB Simatupang ini sudah dimulai tadi pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dan rencananya akan selesai sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi hingga pukul 8 malam. Adapun situasi sekarang ini saya bisa bilang bahwasannya TB Simatupang ini cukup efektif pada hari ini. Bisa dilihat di belakang saya ini sudah tidak ada kemacetan padat yang biasanya ini menjadi pemandangan setiap hari di TB Simatupang. Namun memang pada saat jam-jam tertentu ini sempat macet namun tidak separah hari-hari biasanya. Jadi bisa saya gambarkan bahwa ini lumayan efektif di hari pertama adaptasi uji coba rekayasa lalu lintas pada hari ini. Adapun untuk rute sendiri, ini uji coba menggunakan 1 lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2 dan lajur paling kiri di gerbang tol Fatmawati untuk kendaraan roda 4 ini dari arah Fatmawati menuju Lebak Bulus. Dan juga untuk zona waktu sendiri ini akan diadakan dari hari Senin tanggal 15 hingga nanti hari Jumat tanggal 19 September 2025 dari pukul 5 sore hingga 8 malam. Ini memang dilakukan di jam-jam sibuk sore seperti biasa di TB Simatupang yang selalu menjadi tempat tidak bergerak atau tempat paling macet di Jakarta. Dan juga untuk penutupan akses dari lajur kiri ke lajur kanan ini sebelum Point Square, ini pengguna jalan yang ingin U-turn dari timur-timur di Lebak Bulus akan dialihkan menggunakan U-turn Ciputat Raya di FedEx. Dan juga penutupan putar balik barat-barat sebelum simpang Fatmawati dialihkan melalui putar balik barat-barat di simpang Susun Antasari. Dan mungkin kameramen saya bisa mengarahkan ke jalan bahwasannya hari ini memang cukup baik untuk di pukul 8 ini. Biasanya pukul 8 ini macet hingga jalan panjang menuju ke FedEx. Namun pada hari ini sangat lancar dan juga hanya keramaian. Dan juga hingga sampai saat ini pengguna jalan khususnya masyarakat ini masih beradaptasi dengan aturan baru untuk penggratisan dari tol. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Virgi Dainas melaporkan langsung dari sekitaran TB Simatupang, Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.